Baik, saya akan melanjutkan hasil presentasi kami yaitu tentang sistem komunikasi. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Lisa Desimawati Lase, kelas A semester 6, mata kuliah Matematika Distrik dengan penyaji kedua. Nah, yang pertama yaitu tentang sistem komunikasi. Nah, sebelum kita masuk pada gambar, perlu kita ketahui dulu apa itu sistem komunikasi. Nah, sistem komunikasi ini merupakan himpunan perangkat keras dan perangkat lunak yang dirancang untuk mengkomunikasikan informasi dari suatu lokasi ke lokasi lainnya. Nah, artinya sistem komunikasi ini yaitu kumpulan-kumpulan perangkat keras dan perangkat lunak yang kita gunakan untuk mengkomunikasikan atau untuk mendapatkan informasi dari suatu lokasi ke lokasi yang lain. Misalnya, kita bisa mendapatkan informasi dari suatu daerah ke daerah kita. Itu artinya adalah sistem komunikasi. Nah, perhatikan gambar di bawah ini. Gambar di sini merupakan suatu jaringan komunikasi dengan menggunakan komputer. Pada gambar tersebut ada nanti terdapat dua buah titik. Yang pertama itu ada titik bulatan hitam dan yang kedua ada titik bulatan kosong. Nah, ini juga merupakan contoh graf komunikasi dalam sistem komputer. Dalam gambar kita tahu ada beberapa nama negara. Nah, bulatan kecil itu merupakan komputer mini. Sedangkan titik bulatan kosong itu merupakan komputer mikro. Nah, penjelasan ada di sini yaitu komputer mini ini digunakan untuk mengubah signal dari suatu sirkuit ke sirkuit lainnya serta untuk memproses data. Yang kedua yaitu titik bulatan kosong atau Diamond menyatakan komputer mainframe yang merupakan pusat dari seluruh jaringan. Nah, seseorang bermaksud mengakses jaringan tersebut harus melalui salah satu dari komputer mini yang ada dengan menggunakan komputer mikro miliknya. Artinya di sini yaitu seseorang yang akan mengakses jaringan harus melalui komputer mini yang ada dengan komputer mikro lainnya. Sistem tersebut dapat digunakan untuk mengirim pesan antara komputer mikro atau untuk melakukan proses pengolahan data dengan menggunakan salah satu komputer yang lebih besar. Nah, artinya di sini yaitu sistem ini dapat digunakan untuk mengirim pesan antar komputer mikro. Terus, melalui diagram atau graf di atas dapat diajukan beberapa pertanyaan. Nah, dari gambar ini kita bisa mengajukan beberapa pertanyaan. Misalnya, dapatkah komputer mikro di Seattle mengirimkan pesan melalui komputer mikro di Miami? Nah, jika kita perhatikan gambar, komputer di Seattle atau titik bulatan atau yang dilambangkan dengan titik bulatan kosong dapat mengirim pesan melalui mikro di Miami. Ini dia di Miami. Nah, ini dia komputer di Seattle.
dikatakan bahwa tadi apakah bisa mengirim pesan ke Miami? Ya, dapat, karena jika kita melihat gambar di mana shuttle ini dapat mengirim pesan ke Miami, karena Chicago merupakan titik pusat dari jaringan, sehingga bisa menyambung ke Miami. Ini dia dari sini, dari Seattle menurut ke Miami. Jadi dia bisa mengirim pesan. Lalu pertanyaan yang kedua. Berapa banyak perubahan signal diperlukan untuk memperoleh pesan yang dikirim dari Boston ke Los Angeles? Nah, jika kita perhatikan gambar, kembali kita pada gambar. Tadi dikatakan bahwa dari Boston ke Los Angeles, ini dia. Jika kita perhatikan gambar, ini pusat jaringan dari Boston. Baru ini lagi Chicago. Baru San Francisco. Jadi dapat memperoleh pesan atau perubahan signalnya sebanyak 3 kali. Dari Boston ke Chicago dan ke San Francisco. Jadi jawabannya dapat memerlukan atau perubahan sinyalnya ada sebanyak 3 kali. Baru yang ketiga, pertanyaan yang ketiga. Jika komputer mini di Chicago rusak, apakah pesan dari Boston ke Los Angeles masih dapat dikirimkan? Nah, mari kita kembali atau perhatikan pada gambar. Nah, katanya di situ bahwa jika pusat jaringan di Chicago rusak, apakah pesan dari Boston bisa menyambung ke Los Angeles. Nah, jika kita perhatikan, jika Chicago rusak, apakah pesan dari Boston dapat mengirim ke Los Angeles? Nah, jika kita perhatikan bahwa titik pusat jaringan dari gambar yaitu tadi Chicago, baru ini San Francisco, tidak ada yang menghubungkan ke Los Angeles, sehingga jika kita perhatikan bahwa jika pesan dari Chicago ini rusak, maka pesan dari Boston ini juga tidak bisa tersampaikan kepada Los Angeles, karena pusat dari jaringan atau pusat dari jaringan tersebut telah rusak. Makanya pesan dari Boston tidak bisa mengirimkan pesan ke Los Angeles. Baru pertanyaan yang terakhir. Jika sirkuit antara Boston dan New York ada kerusakan, apakah pengiriman pesan dari Bangor ke Phoenix masih bisa dilakukan? Nah, mari kita kembali pada gambar. Jika sirkuit antara Boston dan New York ada kerusakan, maka pengiriman pesan dari Bangor ke Phoenix tidak dapat dilakukan sebab hanya terdapat satu jalur. Kenapa saya katakan tidak bisa? Karena coba kita perhatikan, ini katanya tadi antara Boston
Boston. Ini lagi Bangor ke Newark. Ini dia. Nah, ini dia ponik. Ini adalah tujuan pengiriman pesan. Katanya tadi, jika sirkuit antara Boston ini dan Newark ini rusak, maka pengiriman pesan dari Bangor ini ke Ponik maka tidak dapat dilakukan karena kedua atau salah satu pusat dari jaringan tersebut ada kerusakan, sehingga pesan dari Bangor ini tidak bisa tersampaikan pada Ponik. Karena jika kita lihat juga, jika dari Bangor ke Boston baru ke Chicago, maka itu tidak bisa tersampaikan karena tidak terdapat sambungan lain dari San Francisco. Terkecuali tadi jika kita melihat gambar dari Bangor, Boston ke Chicago. Ini dikatakan bahwa Bangor, Boston ke Newark baru ke Ponik, sehingga pesan dari Bangor ke Ponik tidak bisa dilakukan. Baik, demikian saja hasil dari presentasi saya. Jika ada pertanyaan, bisa dituliskan pada kolom komentar. Terima kasih, saya ucapkan ya Allah.